Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan diberkahi Allah Azza wa Jalla, pagi ini kita akan berbicara sedikit tentang beberapa sisi dari kehidupan seorang imam, ulama besar yang namanya terus menghiasi setiap pergantian zaman. Siapa yang mencintai beliau dikatakan para ulama sebagai salah satu tanda kecintaannya kepada sunnah Nabi Muhammad. Dan siapapun yang membenci nama beliau rahimahullah, maka itu cukuplah sebagai tanda bahwa ada kebid'ahan di dalam dadanya. Nama beliau tentu sudah tidak asing lagi, yaitu Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Karya beliau tidak hanya satu, puluhan karya tulis telah beliau wariskan untuk kita umat Islam. Tapi dari sekian banyak karya tulis beliau, maka kitab Sahih Al-Bukhari menempati urutan teratas karya besar monumental, sampai-sampai dikatakan para ulama ajma'al muslimun ala anna as-sahha kutubin ba'da kitabillah huwa sahihul Bukhari. Para ulama menukilkan ijma' bahwa umat Islam sepakat kitab yang menempati urutan paling atas di dalam kesahihan setelah Al-Quranul Karim adalah Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari yang hingga hari ini tidak ada satupun celah dan cacat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu menunjukkan di manakah sisi kelemahan, kekurangan, cacat dan celah yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sekalipun ada, maka cacat dan celah tersebut malah ditemukan oleh para ulama ahli sunnah. Tetapi setiap cacat dan celah yang ditemukan selalu ada jawaban-jawabannya. Selalu ada jawaban-jawabannya. Katakan salah satu yang dikritik dari kitab Sahih Bukhari adalah disebutkannya nama seorang perawi yang dikenal dhaif, lemah. Tetapi para ulama pun kemudian membela bahwa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan perawi tersebut di dalam kitabnya yang Sahih Bukhari, di dalam Tawabi' wa Syawahid, hadis di dalam kitab Sahih Bukhari ada yang diistilahkan usul, ada yang disebut dengan mutaba'at wa Syawahid. Usul itu inti. Artinya sebuah hadis, satu hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari berulang sampai 10, 12 kali, 15 kali. Tetapi yang menjadi pegangan terkuat Al-Imam Bukhari adalah nomor 1. Adapun yang nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11 itu hanya penguat saja. Meskipun sahabatnya sama. Nah, para perawi yang dikatakan lemah itu tidak menempati urutan pertama, tetapi urutan yang ke-7, ke-9 hanya sekedar pelengkap. Bisa dipahami ya? Dan masih banyak lagi kritikan-kritikan lain yang justru
diungkapkan oleh para a'immatul hadits. Nah, para a'immatul hadits. Semua kekurangan yang menjadi alasan untuk mengkritik kitab Sahihul Bukhari itu justru menunjukkan kesempurnaan kitab tersebut. Justru menunjukkan kesempurnaan kitab tersebut. Nah, artinya dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir, kitab hadis pertama yang disebutkan beliau sampai hadis yang paling akhir disebutkan beliau, ternyata hanya ada beberapa poin saja yang dikritik. Kita kalau berbicara dalam kehidupan sehari-hari, tentu lebih nikmat hidup dengan kesalahan yang bisa dihitung dengan jari. Diakui itu salah, tapi kesalahannya ternyata hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekian. Setelah itu adalah kebaikan, kelebihan, keistimewaan. Produk yang dibuat oleh manusia pun seperti itu. Produk teknologi, produk apapun, otomotif, nah, karya seni kata orang. Sesuatu itu akan semakin mahal ketika bisa ditemukan kekurangannya di sini, dibandingkan kelebihannya di mana. Kan gitu. Kelebihan barang ini apa? Kan gitu. Lebih baik kekurangan barang ini apa? Karena kayaknya sempurna juga ada. Oh, sini cukup itu saja, yang lain nggak ada. Maka barang itu istimewa. Nah, ikhwatifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa Ala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, beberapa sisi dari kehidupan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang pertama adalah nilai perjuangan dan kesungguhan serta ikhtiar yang betul-betul sampai pada puncak. Ini bisa kita baca dari kesungguhan dan perjuangan sang ibu. Di dalam biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala disebutkan bahwa ternyata pada masa kecil Al-Imam Al-Bukhari mengalami kebutaan. Jadi anak kecil yang buta tidak bisa melihat. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tetapi dengan kuasa dari Allah Jalla wa Ala dan berkah darinya, kebutaan itu kemudian sembuh. Beliau pun mampu melihat, memandang dan menyaksikan seluruh alam. Lantas hal itulah yang menjadi salah satu faktor untuk melecut dan mencambuk semangat Al-Imam Al-Bukhari untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Sang ibu yang tidak pernah berhenti untuk berdoa dan terus berdoa. Inilah nilai perjuangan dari seorang ibu. Bagi kita, seseorang yang sudah dikatakan cacat, tunanetra, cacat netra, buta, sudah tidak ada harapan. Sampai hari ini belum ada seorang pun dokter, bahkan tim yang mampu menyembuhkan penyakit kebutaan. Kebutaan yang cacat ya. Kecuali kalau kebutaan sakit, mungkin ada kasus-kasus seperti itu. Nah, mengalami kebutaan karena kecelakaan cacat kemudian sembuh. Nah, karena dicangkok matanya. Kalau cerita seperti itu masih belum luar biasa. Tetapi apakah ada? Dan itu tidak akan pernah ada. Karena ini kekhususan Allah Jalla wa Ala. Nah, menyembuhkan seseorang yang mengalami cacat mata, netra, buta sejak dia kecil, sejak dia lahir. Sekalipun ada, itu adalah mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Tetapi sesuatu yang mustahil bagi manusia belum tentu mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang kita pandang sulit dan tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin, mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah gambarkan dengan ayat ini. Allah kalau sudah berkehendak, kalau sudah punya mau, Allah hanya berfirman kun, jadi. Pasti itu terjadi dan terwujud apa yang Allah inginkan. Nah, ibunda ibunda Imam Bukhari rahimahullah taala terus berdoa, ya Allah, ya Allah.
itu tidak pernah berhenti. Terus siang, malam, pagi, petang, seolah tidak pernah mengenal lelah. Nah, sampai akhirnya sang ibunda pun bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim menyampaikan kabar gembira bahwa Allah mengabulkan doa-doanya, kemudian menjadikan sang anak pun bisa melihat itu bikat roti doa iki, karena sering dan banyaknya engkau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Nilai yang semacam ini, ikhwati billah yang dimuliakan dari rahmati Allah, perlu kita jadikan prinsip hidup, bahwa Allah itu maha mengabulkan, Allah itu maha mewujudkan, Allah maha mendengar, Allah maha dan maha. Tetapi keterkabulan doa dan perwujudan dari harapan kita kembalinya pun kepada diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah memutuskan, Allah menetapkan segala sesuatu tentu dengan sebab, dan salah satu sebabnya adalah ikhtiar dan usaha serta kemauan dari kita sendiri. Maukah kita berdoa dan berdoa? Karena berdoa itu tidak terbatas oleh waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada satupun ayat, hadis dan ucapan ulama yang memberikan batasan bahwa batas maksimal berdoa adalah sekian waktu lamanya. Itu tidak ada. Tetapi berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala doanya ketika terus dia meminta. Semakin dia menanti dan berharap, semakin dia tingkatkan semangat berdoa. Sehingga sampai pada titik tertentu, pada puncak-puncaknya harapan, saat itu Allah kabul. Karena harapan itu juga mengalami grafik naik dan turun. Ya, cara mudahnya air yang naik kadang turun, akan menyentuh atap ketika air itu betul-betul naik. Disitulah baru kemudian terbuka segala sesuatunya. Harapan pun demikian. Ketika kita berharap, hanya sekedar berharap, berdoa ya Allah dengan lisan saja, pada saat-saat seperti itu kecil kemungkinan yang itu dikabulkan. Tetapi saat terus meminta, semakin meminta, semakin tidak dikabulkan, saat itu juga terus semakin pada puncaknya lah Allah Jalla wa'ala kabulkan. Semua ini Allah jelaskan dalam ayatnya, hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sampai pada keadaan dan kondisi istai'asa ar-rusulu, para rasul sudah putus asa. Putus asa di sini adalah putus asa dari pertolongan makhluk. Semua harapan kepada makhluk putus sepenuhnya untuk Allah Jalla wa'ala. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka yakin sudah didustakan. Tidak ada harapan kepada makhluk dan manusia. Ja'ahum nasruna, saat itulah baru turun pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, maka kita bisa melihat dan menilai permintaan kita selama ini kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak yang belum dikabulkan, mungkin. Wallahu alam, banyak faktor dan sebab tentunya. Tetapi barangkali faktor dan sebabnya harapan kita yang belum memuncak. Para ulama juga sering menggambarkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Orang tua misalnya, bukan karena mentamtsil dan mentasybih Allah Jalla wa'ala kepada makhluk, bukan. Tetapi ini namanya takribul faham, memudahkan untuk memahami. Orang tua yang melihat anaknya meminta dengan merengek, terus meminta, merengek, menangis, membujuk dan merayu, maka sulit orang tua itu untuk menolak permintaan tersebut. Sekalipun permintaan itu mungkin berat untuk diwujudkan. Dan Nabi Muhammad SAW sudah gambarkan hal ini. Kata Nabi SAW, Allah itu malu bila hamba berdoa mengangkat kedua tangannya, kedua tangan tersebut diturunkan kembali oleh sang hamba dalam keadaan Allah belum mengabulkan permintaan hamba itu. Allah malu. Allah Jalla wa'ala malu. Tetapi tentu realisasi dari hadis ini kembali pun kepada diri kita sendiri. Syarat-syarat dikabulkannya doa apakah telah terpenuhi? Hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa apakah sudah kita hilangkan dari diri kita ataukah belum? Karena ketika syarat-syarat
dikabulkan doa itu sudah terpenuhi, dan segala faktor yang menghalangi permintaan kita sudah terhindar, maka wujud dari doa dan harapan kita tinggal menanti waktunya saja, singkat dan segera. Nah, buktinya adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh sang ibu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya dibebaskan dan disembuhkan dari kebutaan. Nah, kemudian beliau pun rahimahullah taala mampu melihat. Ini perjuangan. Nah, nilai perjuangan lain, masih nilai yang pertama, adalah semangat sang ibu untuk mendidik dan membesarkan serta merawat Al-Bukhari rahimahullah. Karena ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil, atau mungkin masih dalam kandungan, wallahu a'lam, saya lupa. Yang jelas Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala sejak kecil telah menjadi yatim. Anak satu-satunya. Tidak semua wanita mampu menjalani kehidupan seperti sang ibu. Hidup seorang diri, punya anak, ditinggal suami. Nah, kemudian memilih untuk menghabiskan waktu di dalam mendidik sang anak. Tidak terpikir untuk menikah lagi. Tidak semua wanita bisa mengambil sikap seperti ini. Nah, yang justru menjadi cita-cita sang ibu adalah bagaimana memanusiakan Imam Bukhari, menjadikan Bukhari besar, derajatnya tinggi dan mulia di hadapan Allah Jalla wa'ala, dan tentunya nanti di hadapan manusia secara otomatis. Maka sang ibulah yang berjuang sendiri, rahmatullah alaiha rahmatan wasi'ah. Karena dorongan, dukungan dan motivasi dari sang ibu akhirnya membuahkan hasil. Imam Bukhari pada usia 7 tahun sudah hafal Quran. Artinya prestasi Imam Bukhari pada usia 7 tahun mampu menghafal Al-Quran bukan anugerah belaka dari Allah Jalla wa'ala, tetapi itu adalah hasil dari usaha dan jerih payah. Tentu ada sebab prestasi itu kita raih karena ada sebab tangga langkah kita menuju ke sana, dan salah satu faktornya adalah keuletan, demikian juga kesabaran serta ketabahan sang ibu mendidik merawat. 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Nah, Imam Bukhari pun demikian sabar, hidup tanpa ayah, nah, mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang tua, dikit-dikit pak, mah, pak, bu, seperti kebanyakan kita. Imam Bukhari sejak kecil tidak pernah bergantung kepada ayah, karena ayah sudah meninggal. Bergantung kepada ibu pun tidak, karena sang ibu mendidik untuk mandiri, tabah, tegar menghadapi kehidupan. Adapun kita, banyak yang sudah sampai usia 25, 27, lulus kuliah, masih mengangkat tangan minta orang tuanya, Pak, modalnya Pak. Padahal sudah lulus kuliah ini. Nah, sudah menghabiskan uang sekian banyak dari TK, SD, SMP, SMA. Sudah lulus kuliah, orang tuanya masih berharap langsung kerja, masih, Pak, nah ini butuh modal ya Pak. Nah, cari kerja sana, cari kerja sini, masih tetap minta uang. Nah, itu tidak terjadi pada Imam Bukhari. Juga tidak terjadi pada para ulama lainnya, termasuk para sahabat. Sejak muda mereka sudah mandiri, nah, dengan cara yang halal, dengan cara yang tetap mempertahankan muru'ah, harga diri dan wibawa. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala usia 10 sudah hafal Muwatta. Sejak hari itu beliau giat membaca karya-karya ulama, nama-nama ulama dihafalkannya. Semua ulama yang ada di Bukhara, tempat tinggal beliau, sudah didatangi dan ditimba ilmunya, sehingga beliau hafal tiap-tiap nama perawi lengkap, namanya, nama perawi tersebut, nama ayahnya, nama kakeknya, di mana dilahirkan, kapan wafat, berguru kepada siapa saja, berapakah riwayat hadis yang dia punya, pernah berangkat kemana saja, lengkap. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, ribuan nama ulama beliau hafalkan. Itu tergambar jelas dari kitab-kitab karya beliau, kitab At-Tarikhil Kabir, At-Tarikhul Shaghir, kitab-kitab yang berisi nama-nama para ulama lengkap, biografi ulama yang mungkin saat ini di dunia tidak ada yang mampu melakukannya.
Kalaupun kita mengenal tokoh-tokoh, ya sekedar nama, tetapi tidak sampai detail berapa anaknya, siapa saja anaknya, jumlah gurunya berapa, siapa saja. Nah, tetapi Al-Imam Bukhari telah melakukannya. Al-Imam Bukhari telah melakukannya. Sampai pada usia 11 tahun, beliau sudah bisa mengkritik gurunya. Mengkritik dengan penuh adab, tentu dengan sopan santun. Ketika sang guru, rahimahullah Az-Zuhli, keliru di dalam membacakan nama perawi, Imam Bukhari mengatakan keliru Anda wahai Syekh. Tahu apa kamu anak kecil? Masih 11 tahun. Tapi Imam Bukhari masih bersikukuh, coba Anda lihat catatan asli. Karena gurunya pun seorang ulama besar, memiliki ketawaduan, masuk ke rumah dilihat catatannya, ternyata apa yang disampaikan Bukhari benar dan yang disampaikan dia keliru dan salah. Setelah dilihat salahnya dan benar seperti ini, maka gurunya Az-Zuhli tetap ingin melihat, kalau begitu yang benar apa wahai anak kecil? Kata Bukhari, yang benar ini. Betul. Masih usia 11 tahun. Terus beliau belajar kepada para ulama di kota Bukhara sampai genap 16 tahun. Genap 16 tahun baru beliau mengadakan hijrah. Perjalanan umur 16 tahun. Masih sangat-sangat muda sekali. Menempuh perjalanan yang jauh sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah, dari Bukhara sampai Mekah. Bukhara itu sekarang pecahan Rusia. Bukhara. Sampai kalau dulu Soviet. Sampai ke Mekah berjalan kaki. Dengan kondisi dunia waktu itu tidak seperti sekarang. Penuh dengan kegelapan, kesunyian, senyap. Mara bahaya masih begitu banyak dari sisi keamanan. Perampok, perompak, penjahat, binatang buas, tanpa penunjuk arah yang jelas. Kalau sekarang kan enak, semua ada petunjuk arahnya. Mau kemana saja sudah ada buku traveling, buku destinasi. Tinggal membaca telepon, pusat informasi 108. Zaman dulu nggak ada. Naik spor jurusan Bukhara Mekah, nggak ada kan. Sekarang mana? Bandung sudah naik sini tanya ke loket, oh ya jam sekian berangkat. 16 tahun masih sangat muda beliau. Seorang diri. Ibunya menghalangi? Tidak. Mendukung bahkan. Berangkat Imam Bukhari. Keliling dari satu negeri ke negeri yang lain. Ini semangat yang tinggi. Subhanallah. Sampai ke Mekah, ke Basrah, Kufah, Mesir, Syam. Setiap ada nama ulama yang didengar, beliau datangi. Sehingga wajar kalau Imam Bukhari kemudian pernah mengatakan, saya pernah belajar min alfi syaikhin wa ziyadah. Dihitung-hitung ternyata saya sudah pernah belajar kepada 1000 guru, atau bahkan mungkin lebih. Tiap guru ya untuk zaman ini tidak ada bandingannya. Kualitas guru zaman itu ya lebih tinggi dibandingkan kualitas guru di zaman sekarang. 1000 guru lebih. Itu masih belum terlalu aneh. Yang lebih aneh dan ajaib lagi, kata Imam Bukhari, tiap-tiap guru saya hafal hadis lengkap dengan sanad darinya. Kalau katakan satu guru 10 hadis, sudah 10.000. Sehingga wajar kata Imam Bukhari rahimahullah taala, saya hafal 100.000 hadis sahih dan 100.000 hadis dhaif. 200.000 bagi 1.000, kasarannya kan begitu. Jatuhnya 200. Jatuhnya 200. Belum dengan riwayat tambahan dan pelengkapnya. Maka sekian ratus ribu hadis dihafal Imam Bukhari rahimahullah taala. Ini juga kesabaran, kesungguhan dalam belajar. Ya kadang-kadang kita juga bertanya, yaitu pertanyaan seperti itu pun wajar. Sebabnya apa sih? Kenapa para ulama begitu gigih, sabar dan tabah ketika mereka satu demi satu mengumpulkan riwayat? Kalau sekarang mungkin dalam satu hari kita bisa mengumpulkan jutaan riwayat hadis. Ada Maktabah Syamilah sih, ada Mbah Gogel juga. Tapi kalau dulu 200.000, angka 200.000 itu bukan angka yang kecil. Untuk mengumpulkan angka poin sampai 10 dan 20 saja, itu harus perjuangannya besar. Jaraknya tidak begitu dekat, jauh. Tapi ternyata itu pernah dilakukan Imam Bukhari rahimahullah.
Nah, Imam Bukhari rahimahullah taala sejak itu mulai menulis. Beliau mulai menulis pada usia 16 tahun. Itu sudah mulai menulis. Sudah memiliki kemampuan di dalam menulis. Nah, apa yang telah beliau dapatkan? Termasuk kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis selama 15 tahun lamanya. Sahih Bukhari itu rampung dari awal sampai akhir. Rampung itu usia dalam rentang waktu 15 tahun. Tiap satu hadis sebelum beliau tulis, beliau berwudu, salat istikharah 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Hadis ini apakah pantas saya masukkan dalam kitab Sahih? Jadi kalau misalnya saja di dalam kitab Sahih Bukhari ada 6.000 hadis, sekitar itu, 6.000 lebih yang jelas. Tapi katakan 6.000 saja ya. Berarti berapa rakaat yang sudah beliau lakukan itu? 6.000 kali 2 lah. Berapa rakaat? 12.000 rakaat ya. 12.000 rakaat. Karena beliau memohon kepada Allah ini, beliau yakin hadis itu sahih. Beliau salat istikharah bukan karena ragu, ini sahih apa tidak. Beliau salat istikharah dalam posisi yakin 100%, yakin, hakul yakin hadis ini sahih. Karena jarak antara Imam Bukhari sampai Rasulullah sangat dekat sekali. Bahkan Imam Bukhari punya sulasiyat. Sulasi itu dari salasah. Artinya dari Imam Bukhari sampai kepada Nabi Muhammad SAW hanya melewati 3 rawi. Ini Imam Bukhari, gurunya, tabi'in, sahabat. Ini baru Rasul. Dekat sekali ya. Rasul, antara Rasul dengan Imam Bukhari cuma 3. Gurunya, tabi'in, sahabat. Sulasiyat. Ada beberapa puluh sulasiyat di dalam kitab Sahih Bukhari yang kebanyakan sih bukan sulasiyat tapi rubaiyat. Kalau rubaiyat berarti berapa? 4. 4 saja sudah dekat dengan Nabi Muhammad. Sahabat, tabi'in sudah tidak perlu dibahas lagi kan? Sahabat, tabi'in. Gurunya ulama-ulama besar. Nah, ini Imam Bukhari 15 tahun bukan waktu yang sebentar itu menulis buku. Kalau kita sih pengennya 1 bulan keluar 1 buku kan gitu. Jadi penulis aktif, berkahnya berbeda. Nah, penulis terkenal, penulis bestseller, telah menulis sekian puluh buku, berkahnya berbeda. Begitu cepatnya dilupakan buku itu, ya. Pernah booming, sekarang sudah. Katakan ayat-ayat cinta, pernah booming, sekarang selesai, iya kan? Sudah habis, masa ayat-ayat cinta sudah habis. Nah, sekarang gantian dengan ayat-ayat rindu. Habis ayat-ayat cinta, habis selesai. Karena manfaat dan berkahnya juga sifatnya tidak langgeng. Tapi Sahih Bukhari sudah sekian puluh juta, ratusan juta eksemplar dicetak. Bahkan tiap penerbit punya. Ada yang di Mesir, Saudi, Yaman, Beirut, Yordan, Suriah, semua mencetak. Kalau misalnya saja setiap rumah satu kitab Sahih Bukhari, sudah berapa banyak kan gitu. Atau mungkin kita nggak punya kitab Sahih Bukhari, ya rugilah. Meskipun ada software, ada program, tapi lihat kitab aslinya beda, rasanya itu tidak megang dengan sekedar enter dan cancel atau SK, beda. Nah, jadi 15 tahun namanya ditulis Imam Bukhari. Maka wajar kalau kemudian sampai hari ini seperti yang saya katakan tadi, tidak ada satupun celah dan cacat yang ditemukan. Nulisnya 15 tahun, tiap satu hadis, salat istikharah dulu, diteliti, betul-betul diteliti. Nah, unsur-unsur dusta, pemalsuan di zaman Imam Bukhari masih minim sekali. Faktor itu masih kecil sekali. Karena masih dalam batas kejayaan Islam kan ya. Sahabat, berapa generasi yang direkomendasikan Nabi SAW? 3 kan ya. Sahabat, tabi'in, guru Imam Bukhari. Artinya Imam Bukhari juga pernah merasakan hidup di masa keemasan generasi 3 generasi tersebut, iya kan? Gak mungkin kan generasi tabi'in selesai dari Imam Bukhari lahir. Karena Imam Bukhari sempat berguru kepada tabi'ut. Itu sudah masa-masa emas ini yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Maka seperti yang saya katakan tadi, tidak ada cacat dan celah. Kalau misalnya sekarang ada sebagian pihak kecil saja yang mengkritik, menjatuhkan, merendahkan kitab Sahih Bukhari, itu tidak berdasar sama sekali. Meskipun secara lewat begitu melintas, benar juga ya. Ada para penulis kafir, orang-orang kafir dari barat, mereka yang mengumpulkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang seolah-olah bertentangan. Ada yang seperti itu.
Bayangkan orang kafir paham bahasa Arab, menguasai mustalah hadis, lah kita orang Islamnya malah enggak. Orang kafir satu tim dibaca satu-satu. Bukan untuk mencari ilmu dan mencari hidayah, bukan. Tapi mereka baca satu-satu yang kira-kira hadisnya bertentangan tuh mana tuh? Kan ini. Oh ya ini data. Tahunan itu dilakukan. Muncul buku itu. Kontradiksi di dalam Islam. Diambil dari sumber hukum Islam yang sangat dipercaya. Sahih Bukhari. Para ulama kaget? Tidak kaget. Sebelum mereka menulis, para ulama sudah menjelaskan ini seolah-olah kontradiksi dengan hadis ini. Jawabannya seperti ini. Jadi sebelum buku itu diterbitkan, jawabannya sudah ada. Enak kan ya? Dan semua bentuk syubhat, kerancuan di dalam berpikir tentang Islam itu sudah ada jawabannya sejak dulu. Sudah ada jawabannya sejak dulu. Cuman kita tinggal mau enggak. Mungkin kita pernah membaca buku sekte berdarah Wahabi, pernah dengar ya? Atau ulama sejagat mencela Wahabi, atau mereka mengkafirkan umat Islam. Nah, tulisan-tulisan orang sufi di situ. Buku-buku itu buku-buku sesat. Digambarkan, wah, Ahlussunnah itu begini. Mereka memasukkan kitab klasik karya ulama. Sebelum mereka itu bukan yang penulis orang Indonesia itu, bukan memperoleh itu sendiri. Mereka sudah menukilnya dari para pendahulu mereka. Yang kitab bantahan penjelasannya pun sudah ada. Jadi nggak perlu bingung, wah iya kok kayak gini ya. Apa betul sih ulama kita kemudian memalsukan kitab hadis? Tidak perlu ragu, tidak perlu syubhat itu masuk dalam hati. Yakinlah bahwa semua itu jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada. Ya seperti kita lah melihat sebuah soal, yang ngerti rumus penyelesaikan soal itu dengan yang belum ngerti kan beda tingkat pusingnya kan. Kalau lihat ini gampang kerak kan gitu. Yang nggak ngerti sama sekali, wah cara mengerjakan soal ini gimana ini? Angka-angkanya jelimet. Ya seperti itulah kita dalam hal agama. Kalau yang tahu ilmu agama bekalnya cukup lihat, oh ini nggak usah dipermasalahkan, jalan keluarnya itu ini, selesai. Oh iya. Tapi kalau nggak paham agama, mumet kayak gini. Itu pendekatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini Imam Bukhari rahimahullah taala. Sampai akhirnya beliau pulang berdakwah menyampaikan hadis. Maka nilai penting lainnya yang bisa kita petik dari biografi Imam Bukhari bahwa beliau hidup berdiri di atas kaki sendiri. Selain beliau menjadi seorang ulama, beliau pun ternyata seorang saudagar kaya raya. Saudagar kaya raya. Karena beliau punya uang yang banyak, maka murid-muridnya itu sering diberi jatah bulanan. Sampai-sampai disebutkan dalam sebulan beliau berinfak 500 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 4 gram perak. 4 sampai 7 lah. Ya katakan 5. Perak sekarang 1 gram berapa? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Sama lah. 1 gram perak berapa? Katakan 150.000. 150.000. Berarti 1 dirham 150 kali 5 berapa? 750.000 kali 500. 500 kali 750.000. Itu pengeluaran Imam Bukhari untuk murid-muridnya. Enak ya punya ustaz kayak gini ya. Punya guru kayak gini tuh enak ya. Malah dibayarin sama guru. Infak. Ya seperti itulah pengeluaran tiap bulan Imam Bukhari. Tiap bulan 500 dirham. Berapa ketemunya? 375. Ya. 375 juta ya. Zaman semono loh Mas. 375 juta itu zaman semono. Bukan zaman sekarang, zaman dulu. Tiap bulan ini. Jadi nggak ada istilah para ulama itu berdakwah sambil mengumpulkan proposal, itu nggak ada. Kan kita sedih lihat beberapa yayasan Islam, beberapa pesantren, ya kan, organisasi Islam ternyata, atau mungkin orang per orang, Pak Kiai, Pak Ustadz yang aktif kesana kemari, apalagi bulan Ramadan. Ya bukan saya katakan nggak boleh. Tapi inilah perbedaannya dengan ulama zaman dulu.
Abdullah bin Mubarak, Abu Hanifah, Imam Malik, itu semua mereka punya usaha sendiri, memberi kepada umat. Umat itu memperoleh ilmu juga memperoleh bantuan fisik. Kalau sekarang kan terbalik ya. Sekarang terbalik. Ada sebuah pesantren yang tiap Ramadan itu murid-muridnya disebar di Indonesia, ya. Pesantren terkenal. Apalagi yang kecil-kecil, keliling dari satu rumah bawa proposal zakat. Situ aturan zakat sampai tanaman pun ada zakatnya. Tanaman hias ada zakatnya. Yang penting mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Pembangunan masjid ini dan itu. Ya di satu sisi kita juga perlu mengkritisi semangat kaum muslimin di dalam berinfak dan bersedekah kan. Tetapi di mana harga diri kita? Nah, sehingga tidak jarang kita mendengar istilah ustadz, kiai, ulama itu disetir, diatur. Itu karena tadi punya hutang budi. Punya hutang budi. Ini pelajaran penting. Artinya mudah-mudahan kita pun nanti seperti itu, hidup tanpa beban, tanpa ketergantungan dengan orang lain. Kita mampu hidup sendiri dengan usaha sendiri. Bahkan kalau perlu dan itu harus, kitalah yang memberi. Lengkap sudah. Nah, lengkap sudah. Sehingga ketika seorang ustadz, seorang kiai, seorang dai mengajak umat, ayo sedekah, ayo infak, sedekah, infak. Dia yang paling depan berinfak. Nih, ngasih contoh. Bukannya seorang ustadz dipanggil untuk menghasung kaum muslimin berinfak, tapi dia sendiri gak berinfak, malah dapat bagian dari infak itu. Ya ustadz terkenal lah di Indonesia, antum semua tahu, matematika langit. 10 kurangi 1 19. Loh, kok bisa? 10 kurangi 1 bukan 9 malah 19. Oh iya, caranya begini. Wah, akhirnya pamfletnya aja udah ditulis, bawalah sedekah terbaik milik Anda. Dari pamflet itu sudah tujuan jelas, acara itu dibuat untuk mengumpulkan uang, kan begitu. Ya kalau dia yang terdepan nih, saya juga ngasih nih, nggak apa-apa. Ini enggak. Dari hasil itu yang sekian persen untuk pembicaranya, rahasia umum. Imam Bukhari sebulan 375 juta minimal itu, minimal 375 juta. Bukan 1 tahun, 1 bulan, berarti 1 tahun berapa itu? M ya, ember. M itu 1 tahun, M itu diinfakkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala untuk kepentingan dakwah. Dari mana uang itu? Beliau ternyata saudagar kaya raya. Allah berikan berkah. Alhamdulillah. Kemudian terus berlanjut, murid-muridnya tersebar ke sana kemari, sampai akhirnya beliau pun meninggal dunia. Beliau meninggal dunia, kata para ulama, karena dikabulkannya doa beliau. Doa beliau meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan saja. Minta untuk mati. Tapi bukan karena putus asa. Karena waktu itu ada masalah besar dengan penguasa. Nah, fitnah. Beliau khawatir nanti agamanya akan terganggu, akan rusak. Maka beliau meminta kepada Allah, ya Allah, nah, kalau memang hidup itu lebih baik untukku, maka berikanlah aku kesempatan untuk tetap hidup. Tapi kalau kematian itu lebih baik untukku demi menjaga agamaku, maka ya Allah wafatkan aku. Karena Nabi Muhammad juga melarang kita untuk berharap mati. La yatamannayanna ahadukumul mauta. Kata Nabi, jangan sekali-kali kalian berharap mati. Jangan berdoa untuk mati, wah lebih baik aku mati saja. Enggak. Kata Nabi Muhammad, kalau memang harus, doanya seperti ini, ya Allah, berikanlah aku kehidupan, in kanal hayatu khairan li. Kalau memang hidup itu lebih baik untukku, beri kesempatan aku tetap hidup. Tapi kalau ternyata kematian itu lebih baik untukku demi menjaga agamaku, maka wafatkanlah aku ya Allah. Artinya kita dididik oleh Nabi Muhammad SAW lebih baik mati daripada menjual agama. Ini maksud dari sabda Nabi Muhammad dalam perizinannya kita berdoa dengan doa tadi. Lebih baik mati daripada agama kita yang terjual. Nah, lebih baik mati daripada agama kita terjual. Nah, maka ikhwatillah yang dimuliakan dari rahmati Allah, marilah kita merenung masing-masing kita. Nah, sudah sampai sejauh manakah kita berbuat untuk kebaikan agama kita, bukan untuk kepentingan orang lain, tapi kepentingan masing-masing kita. Nah, usia kita terbatas, pendek, dunia pun
seperti itu, dunia dan seisinya, umurnya tinggal sekian. Nah, umurnya tinggal sekian. Sementara akhirat pasti datang. Nah, akhirat ketika datang sudah tidak ada akhirnya lagi. Nah, kalau dunia kan masih ada umur, batas umurnya. Kalau akhirat tidak. Hanya ada surga, hanya ada neraka. Itu yang perlu kita persiapkan nanti. Kehidupan yang sesungguhnya, hidup di akhirat nanti. Nah, maka ada semacam tugas bagi masing-masing kita mempersiapkan diri guna mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini, tentu dengan semangat belajar agama, beribadah seutuhnya dan sepenuhnya untuk Allah Jalla wa'ala. Hidup dan mati kita memang untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita untuk Allah. Sehingga apapun aktivitas, rencana dan agenda kita hendaknya sebagai wujud dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, masih banyak sisi-sisi lain dari kehidupan Imam Bukhari yang masih bisa kita ambil, tetapi barangkali hal-hal ini cukup insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.